Islam melihat kematian di depannya merupakan surga, karena kematian merupakan mati syahid, dan para muslimin tidak gentar menghadapkan kematian, bahkan dikejarnya kematian tersebut agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka, para Yahudi dan para Nasrani, takut akan kematian. Bahkan Yahudi itu sendiri meyakini semuanya agama, semuanya dari mereka apabila mereka mati akan masuk surga. Tapi coba suruh dia bunuh diri, tidak berani. Mereka tidak berani bunuh diri. Kalau mereka yakin bahwasanya mereka akan masuk surga, ibu-ibu, bapak-bapak di sini dan para pemuda-pemudi, kalau Nabi sekarang turun mengucapkan kamu dijamin masuk surga, kamu bunuh diri, siap kita bunuh diri. Kalau dijamin masuk surga. Apa sebab? Karena orang hidup pusing, Pak. Karena itu orang hidup pusing, Bu. Apalagi kalau udah datang awal bulan, kreditan, orang nagih. Apalagi kalau sudah datang debt collector. Karena hidupnya sekarang, masyarakat sekarang karena penuh dengan hutang. Ini juga merupakan cara Yahudi dan Nasrani memporak-porandakan kita. Ajaran Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi, di agama mereka tidak memperbolehkan adanya riba. Mereka sendiri tidak memperbolehkan riba, tapi dianjurkan mereka meribakan kepada umat yang lainnya di luar agama mereka, di golongan mereka. Kembali lagi, al-Yahud wan Nasara merupakan musuh Islam. Mereka tidak akan rela, walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela, tidak akan ridha para Yahudi dan Nasrani kepada umat-umat Islam. Sampai kapan? Sampai kita ikut ke agama mereka. Anak-anak kita sekarang, pemuda-pemuda kita sekarang sudah mulai sedikit-sedikit tergeser akhlaknya, mulai sedikit-sedikit tergeser cara mereka berpakaian, sedikit-sedikit mereka tergeser cara mereka bertata kerama. Mulailah ada adat-adat budaya-budaya barat masuk ke kampung kita. Karena kembali lagi seperti yang tadi, mereka tidak berani melawan kita perang, namun kita diperangi dari dalam. Kita diperangi dengan budaya, kita diperangi dengan media, kita diperangi dengan elektronik, kita diperangi dengan cara-cara mereka agar kita teralihkan dari budaya asli kita, yaitu Islam, agar kita teralihkan dari cara orang-orang tua kita terdahulu, agar kita lupa siapa jati diri kita aslinya, agar kita sedikit-sedikit mengikuti cara mereka. Kita lihat anak didik kita sekarang, remaja-remaja kita sekarang. Kalau kita lihat di jalan, bahkan kita tidak bisa membedakan yang mana yang kafir dan yang mana yang muslim. Dan mereka, adat-adat mereka sudah berbeda dengan cara-cara orang tua kita dulu, jauh daripada akhlak dan adat orang-orang tua kita dulu. Tapi alhamdulillah, pemuda-pemudi Gegelang laut daya, alhamdulillah, walaupun tidak ada motor 3 roda, tapi tetap hadir di tempat ini. Walaupun seminggu sekali sudah tidak ada gotong royong, tapi masih tetap mau hadir menghadiri pengajian, masih mau dengar tuan guru, masih mau dengar ceramah, masih seminggu sekali ada yasinan, masih seminggu sekali ada berzanji. Ini yang patut kita lestarikan. Di dalam sisi lain memang perlu kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling membantu juga sesama manusia, yang seperti yang tadi disebutkan oleh ketua pemuda, membantu masyarakat, membantu kebersihan dan membantu kesehatan dan yang lain sebagainya. Harusnya kita sebagai orang tua dari anak didik kita mengucapkan apresiasi yang begitu dalam. Kita dukung mereka, kita dukung semua kegiatan-kegiatan mereka, kita bantu mereka agar
agar mereka juga semakin bersemangat. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dengan para pemuda-pemudi An-Nur, pemuda-pemudi yang melestarikan dan menghidupkan desanya, salah satunya dengan agama, termasuk syabab, termasuk pemuda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wahai para muslimin, ightanim khamsan qabla khamsin, peliharalah dan jagalah, gunakanlah 5 ini sebelum datang yang 5. Salah satunya di hari mudamu sebelum datang tuamu, di hari muda kita. Karena apa sebab? Karena para pemuda umumnya karena nar syahwat, api syahwat, api para pemuda bergejolak di hari pemudanya, di masa bajangnya, di masa mudanya. Bahkan disebutkan di dalam pepatah bahasa Arab, al-junun funun wasyabab no minal junun. Gila itu bermacam-macam, masa muda itu termasuk juga dari kegilaan, katanya orang Arab. Coba kita yang sudah umur 40 tahun ke atas, lihat dulu foto kita yang masih muda, yang pakai cutbre, yang masih zaman kita pakai motor 70, nongkrong di pinggir jembatan. Kita sendiri malu melihat. Kalian juga pemuda nantinya, kalau melihat seperti yang tadi video ataupun foto-foto yang tadi, melihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, melihat tingkah kalian, melihat cara kalian, pastinya kalian akan geli sendiri, malu sendiri. Rambut digaris, sebelah sini, yang sebelah kayak model teker, yang sebelah gambar duren, di sebelah gambar rambutan. Kenapa gambar duren rambutan? Saya biar ditahu anak kegelang. Ini tingkah-tingkah, cara-cara pemuda-pemudi termasuk dari kegilaan. Tapi alhamdulillah pemuda-pemudi Gegelang tidak seperti itu. Saya tidak ada lihat seperti itu. Jadi kembali lagi, pergunakanlah syabab, hari muda kalian sebelum datangnya hari tua kalian. Karena umur kita tidak tahu kapan datangnya. Disebutkan di wasiwatul ikhwan, wa man yaqul inni saghirun asbiru wa hina wa man yaqul inni saghirun asbiru wa man yaqul inni saghirun asbiru. Barang siapa yang mengatakan ketika aku muda aku akan bersabar, nanti masa tuaku baru akan bertaubat. Itu umumnya kata-kata para pemuda dan pemudi. Kamu kenapa ndak ngaji? Kamu kenapa ndak ikut pengajian? Bareh lamun tuah merari. Kamu kenapa belum berjilbab? Bareh lamun tuah merari. Kamu kenapa belum bertaubat? Gunakan senang-senang dulu masa muda sebelum hari tua. Karena besok kalau sudah tua kita tidak bisa lagi. Sudah rumuk anak, rumuk suami, rumuk bayar listrik, bayar pampers, beli gula, beli bawang, beli kesuna. Jadi semasa kita muda pergunakan. Ini apa kelanjutannya? Fadaka gharrahu iblisu. Ketahuilah angan-angan ataupun fikiran yang demikian merupakan tipu dayanya iblis. Karena siapa yang tahu diri kita akan meninggal sampai hidup sampai tua kelak? Tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa menjamin hidup kita akan hidup sampai umur 70 tahun? Umur 80 tahun? Tidak ada bisa yang menjamin. Tidak ada bisa yang mengetahui berapa banyak dari teman-teman kita yang seumuran dengan kita meninggal. Bahkan yang di bawah umuran kita sudah duluan, lebih muda dari kita meninggal duluan. Jadi tidak ada yang bisa memastikan. Mereka tidak sakit, padahal mereka tidak sakit, sehat. Tadi malam main sama saya,
Tadi malam ketawa-ketawa sama saya, besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak ada sebab. Iya, sebab itu ada bermacam-macam, ada tabrakan, ada meninggal karena sakit, ada jantung, ada sebab-sebab kecil yang tidak masuk akal. Tadi padahal sehat tadi malam. Jadi kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Oleh sebab itu para pemuda, siapkanlah diri kalian. Seperti yang dikatakan juga oleh Pak Kades tadi, tidak ada yang mau dikatakan dirinya tua. Ibu-ibu walaupun sudah keriput, bapak-bapak walaupun udah rambokan, senang nggak dibilang tua? Nggak senang. Tetap ngaku diri bajang, tetap ngaku diri masih muda, masih pelik balon. Mereka tidak senang. Tapi kalau sebaliknya kita bilang, woi masya Allah Pak, situ masih bajang, ibu masih bajang, senang diajung, senang diajung. Artinya kembali lagi, siapkanlah masa muda kita, siapkanlah kehidupan kita sebelum datangnya kematian, karena kita tidak akan tahu kapan kita akan di ujung nyawa kita. Malaikat Israel disebutkan oleh ulama setiap hari berpuluh-puluh kali mengitari kita. Malaikat Israel setiap hari ngeregak nyawa kita. Wayeun dek man, wayeun dek man, dek man wayeun dek man. Belum waktu. Setiap hari wayeun dek man. Setiap hari dia datang di sekitar kita, di sekitar kita. Apakah kita bisa menjamin 70 tahun umur kita? Apakah kita bisa menjamin 10 tahun ke depan kita masih hidup? Atau 10 bulan? Ataupun bulan depan? Atau sampai besok kita tidak akan tahu. Keluarnya kita dari majelis ini bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak kita tahu, siapapun saja mereka pasti akan mengalami kematian. Semua yang bernyawa, semua yang diberi kehidupan, baik mereka miskin, baik mereka tua, baik mereka muda, baik mereka kaya, baik mereka kebal. Tidak ada artinya kebal. Kebal bisa menakut-nakuti malaikat Israel? Tidak bisa. Jangankan menakut-nakuti malaikat Israel, bela diri, masya Allah hebat. Kebal iya, begitu datang gempa lari, hilang kebalnya. Baru gempa saja udah takut. Bagaimana malaikat Israel? Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi malaikat Malik, penjaga neraka. Waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan malaikat Ridwan, penjaga surga. Dengan senyumnya, dengan ramah tamahnya menyambut Nabi Muhammad SAW, wajahnya berseri-seri yang begitu indah. Melihatnya saja merupakan suatu nikmat yang besar. Siapa ini? Katanya Rasulullah bertanya sama Jibril. Dia adalah malaikat Ridwan, khazinun nar, penjaga khazinul jannah, penjaga surga ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berjalan ke satu tempat yang baunya dari jauh sudah tercium busuk, yang terdengar dari jauh suaranya begitu menyakitkan. Oleh sebab itu disebutkan bahwasanya bau surga merupakan nikmat, sebaliknya bau neraka juga merupakan azab. Suara surga merupakan satu nikmat, kebalikannya suara neraka begitu juga azab. Bertemu Rasulullah kepada malaikat Malik. Bertanya Sayyidina Jibril, bertanya Rasulullah kepada malaikat Malik, ya Malik, ini siapa? Ya Jibril, kata Rasulullah SAW. Semua dari awal aku Isra sampai Mi'raj, makhluk semua menyambutku. Para nabi, para malaikat menyambutku dengan tersenyum dan dengan wajah gembiranya. Ini siapa ini orang? Nyepeng, tidak ada senyum, wajah garang, wajah menakutkan. Siapa ini orang? Katanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, maklumin dia. Ya memang nur mukanya. Ya Rasulullah,
Kenapa demikian? Katanya malaikat Jibril, karena rahmat di hatinya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Rasulullah pun dia tidak tersenyum. Melihat Nabi kekasih Allah, makhluk yang paling mulia pun dengan wajah yang garang, dengan wajah yang menakutkan. Bagaimana melihat al-asi, al-mujrimin, al-mudnibin, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang selalu membangkang melawan Allah, orang-orang yang selalu melawan semua ketentuan Allah. Dengan melihatnya saja mencret di tempat, bisa pingsan di tempat, gemetaran kita, karena melihatnya adabnya, melihatnya saja merupakan adab. Jadi persiapkanlah sekali lagi kehidupan kita sebelum datangnya kematian. Jangan kita kira kita akan bisa mati atau hidup sampai besok. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, apabila ajal telah datang, tidak bisa ditawar, Pak. Tidak bisa ditawar. Sebentar dulu ya, saya mau siap-siap dulu. Sebentar dulu saya mau sholat 2 rakaat, tidak bisa. Sebentar dulu saya mau bayar hutang dulu, tidak bisa. Sebentar dulu saya mau siap, saya mau lihat anak-anak saya dulu, tidak bisa. Malaikat Israel tidak bisa disogok. Malaikat Israel apabila sudah datang kita tidak bisa majukan, tidak bisa mundurkan juga tidak bisa. Sebagian seseorang minta sama Allah, ya Allah, pusing saya di dunia, ya Allah, lebih baik saya mati sekarang. Kalau memang belum ajal, belum waktunya. Berapa banyak kita lihat kecelakaan yang sekiranya akan parah mengalami kematian, tidak mati karena belum ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum digariskan. Namun berapa banyak orang yang sehat, tidur biasa saja tapi meninggal, dicabut nyawa, sudah ajalnya. Jadi kita tidak bisa minta maju, tidak bisa juga minta mundur. Kita tidak bisa menawar kapan ajal kita datang. Suatu hari di zamannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkumpul bersama orang-orang majelisnya. Nabi Sulaiman merupakan nabi dan begitu juga sekaligus sebagai raja. Semua melaporkan kehidupannya, kesehariannya, minta solusi hidup. Sebagaimana sekarang kita datang ke rumah para ustadz, para tuan guru, minta petuahnya, minta nasihatnya, minta solusi hidup. Begitu juga Nabi Sulaiman, para masyarakatnya datang setiap hari. Bukan hanya manusia, jin, binatang juga melapor. Binatang pun melapor kepada Nabi Sulaiman. Ada seseorang duduk di pojok sana menunggu antriannya. Satu lagi ada seseorang duduk di pojok sebelah sana. Orang yang duduk di sebelah sana selalu melototi orang yang di sebelah sana. Meler aja, dipelernya dari tadi. Lalu tidak lama orang yang di sebelah sana maju ke depan, ke hadapan Nabi Sulaiman. Siapa engkau? Nabi Sulaiman bilang, aku adalah Israil. Aku akan mencabut nyawanya Fulan bin Fulan yang ada di pojokan sana. Tapi aku heran wahai Nabi Allah, sebentar lagi kurang lebih misalnya 1 jam, aku diperintahkan dia untuk mencabut nyawanya di tempat yang jauh dari tempat ini. Jauh sekali. Sekiranya kalau diperintahkan naik angin ataupun naik pesawat, sekarang perjalanan 5 jam 6 jam naik pesawat. Kok bisa dia, Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan aku suruh ke sini, padahal sebentar lagi aku disuruh mencabut nyawanya di tempat yang sangat jauh sekali. Wallahu a'lam. Kata Nabi Sulaiman, aku tidak tahu, Allah lah yang lebih tahu perkaranya. Tidak lama orang tersebut maju dan berkeluh kesah menceritakan kehidupannya Nabi Allah, tentang keluarganya, tentang kehidupannya, pekerjaannya. Yang terakhir saya mau tanya, ya Nabi Allah, siapa orang yang melototi saya dari tadi itu? Zainu, kok mukanya seram betul, kok mukanya sangar betul, dari tadi saya dilihat, dipelototi.
Nabi Sulaiman bilang, lebih baik kamu tidak tahu. Tidak, saya penasaran ya Nabi Allah. Jangan, lebih baik kamu tidak tahu. Ya Nabi Allah, kasih tahu saya, tidak apa-apa, apapun saja resikonya. Benar? Iya benar. Dia adalah malaikat Israel yang akan mencabut nyawa. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Nabi Allah, aku minta tolong, perintahkanlah anginmu untuk membawaku sekarang juga ke tempat yang paling jauh dari sini. Jadi orang tersebut yang meminta kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan anginnya membawa ke tempat yang akan dicabut nyawanya tadi. Nabi Sulaiman tersenyum. Oh, ini mungkin maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kalau demikian. Aku perintahkan angin untuk membawa engkau kemana yang engkau mau pergi. Aku mau ke daerah yang paling jauh dari sini. Pokoknya saya tidak mau ketemu sama malaikat Israel. Saya mau lari, saya mau jauh dari dia. Begitu nyampe ke tempat tersebut, malaikat Israel sudah berdiri. Jadi kemanapun, dimanapun, kita tidak bisa lari dari kematian. Kapanpun, sehebat kita apapun, kita tidak bisa lari dari kematian. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, ista'iddu lil maut qabla nuzulil maut. Bersiap-siaplah kalian sebelum datangnya kematian. Bersiap-siap kita menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Bersiap-siap kita melewati siratal mustaqim. Bersiap-siap kita menghadapi mizan di timbangan kita. Bersiap-siap kita dibangkitkan di mahsyar. Bersiap-siap kita dipertanyakan semua amal ibadah dan kelakuan kita. Kita akan bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Jadi jangan kira, jangan harap, jangan memastikan saya bertaubat besok saja. Sekarang. Jadi tidak ada hari besok. Sekarang kita bertaubat. Sekarang detik ini kita bertaubat. Kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maafnya, minta maghfirahnya, minta ampunannya, agar kita diampuni dari semua dosa-dosa kita. Dua syabab diceritakan di satu kitab. Dua orang pemuda ini, kenapa Yusuf? Kelamaan ngomong? Hah? Oh iya. Dua pemuda ini diceritakan, yang satunya ahlu ibadah, yang satunya ahlu maksiat. Adik kakak. Ini dua orang ini adik kakak. Yang satunya ahli ibadah, puasa, sholatnya, ilmunya, ibadahnya tidak pernah putus dari masa kecilnya sampai masa mudanya. Setiap hari dia tidak putus hatinya, selalu Allah, 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 Allah. Sebaliknya, saudaranya yang satunya setiap hari tidak putus, tidak melewati waktunya, minum, zina, mencuri, intinya semuanya bermaksiat melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang ahli ibadah didatangi oleh syaitan. Wahai pemuda, apakah engkau tidak iri dengan saudaramu yang di luar sana? Ambil waktu sebentar saja, sesaat saja untuk engkau menikmati dunia. Lalu kembalilah ke tempat ibadahmu. Sebentar saja nikmatin dunia, habis itu balik. Setelah itu balik lagi, kembali beribadah kepada Allah. Bukankah Allah Ghafur? Bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah Maha Penyayang? Pasti akan memaafkanmu, katanya syaitan. Apapun saja yang engkau perbuat, pasti engkau akan dimaafkan. Tergoda hatinya pemuda tersebut. Dia turun melakukan kemaksiatan. Sebaliknya, saudaranya yang sedang bermaksiat, saudaranya yang pulang dari minum-minuman, melihat saudaranya yang sedang duduk di atas beribadah. Sebelum kejadian tersebut, melihat duduk di atas sejadahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terketuk hatinya, ya Allah, puluhan tahun aku hidup, berbulan-bulan, berhari-hari aku melewati hari-harimu penuh dengan melawanmu, penuh dengan kemaksiatanmu, selalu aku melawanmu, berbuat dosa. Ya Allah, hari ini aku bertaubat, hari ini aku mohon ampun, hari ini aku tidak akan melakukan semua segala laranganmu, aku akan kembali kepadamu ya Allah. Lalu dia mandi dengan sebersih-bersihnya, dia bertaubat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sang pemaksiat meninggal dalam keadaan ibadah, sang ibadah meninggal dalam keadaan maksiat. Jadi ya ikhwani, saudara-saudaraku, selalulah kita tetap teguh, selalulah kita pegang, selalulah kita kuatkan Islam dan keimanan kita, dan mati juga dalam keadaan iman dan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, siapa yang tahu dirinya meninggal dalam keadaan Islam, siapa yang tahu dirinya mati dalam keadaan baik ataupun buruk, siapa, bagaimana yang tahu, siapa, tidak ada yang tahu. Bahkan para waliullah kalau melihat, memikirkan hal ini selalu menangis. Para waliullah, para ulama setiap hari menangis karena memikirkan bagaimana keadaan di akhir hidupku kelak, bagaimana Allah mencabut nyawaku, bagaimana keadaanku, apakah aku dalam keadaan maksiat ataupun dalam keadaan ibadah. Mereka selalu menangis. Namun disebutkan, dijawab di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yamutul mar'u ala ma'asha ala. Akan dicabutnya nyawa seseorang, akan dicabutnya nyawa suatu hamba, akan datangnya malaikat Israel untuk mengakhiri hidupnya seseorang, ala ma'asha alaih, sebagaimana kehidupan kebiasaannya setiap hari. Oleh sebab itu jagalah kebiasaan kita, jagalah hari-hari kita, jagalah bagaimana kita hidup supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berapa banyak kita lihat berita, berapa banyak kita mendengar cerita, ada orang yang meninggal di jalur, dia pulang dari minum minuman keras. Mereka baru selesai minum, bahkan selesai berzina, meninggal dalam keadaan telanjang, meninggal dalam keadaan berkumpul dengan laki dan perempuan. Allah cabut nyawanya. Apa sebab? Karena setiap harinya dalam keadaan bermaksiat, karena setiap harinya dalam keadaan melawan Allah. Namun kita lihat orang-orang tua kita dulu, para tuan guru kita, para kakek nenek kita, orang-orang yang di kampung ini pasti banyak. Mereka meninggal dalam keadaan sujud, mereka meninggal di masjid. Antara maghrib dan isya mereka tidak turun dari masjidnya, mereka meninggal masih di depan rehannya, mereka meninggal masih memakai mukenahnya, mereka meninggal masih pakai dalam keadaan peci baju muslimnya. Apa sebab? Karena setiap harinya mereka menjaga. Itu pekerjaannya setiap hari. Antara maghrib dan isya orang tua kita dulu tidak turun dari musalla ataupun masjid. Orang tua kita dulu antara maghrib dan isya yang perempuan tidak buka mukenahnya, tunggu adzan isya, mereka di depan Al-Quran mengaji. Mereka dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah karena setiap harinya mereka dalam keadaan kebaikan. Jadi kalau kita mau mati dalam keadaan kebaikan, kalau kita mau dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, selalulah perbuat, paksakan diri kita untuk berbuat baik. Jangan sedikit pun kasih celah syaitan untuk agar kita tertarik di satu perbuatan. Pikirkanlah bagaimana kalau kita meninggal dalam keadaan tersebut. Bayangkanlah bagaimana kalau Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan minum, dalam keadaan zina, dalam keadaan bermaksiat. Bagaimana kemurkaan Allah? Karena pastinya seseorang menurut akhir daripada hayatnya,
pastinya orang tersebut akan masuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana cara, berapa menit lagi? Lanjut dah. Yang di belakang udah ngoang. Oke. Yang terakhir, bagaimana cara kita mati husnul khatimah? Bagaimana cara kita menjaga kebiasaan baik? Bagaimana cara kita agar selalu dalam rel kebaikan, hidup di dalam kebaikan? Yang pertama, jagalah mata dan telinga, karena mata dan telinga merupakan jendela akal dan hati. Karena mata dan telinga yang melihat dan mendengar sesuatu, dan itu yang akan kita fikirkan. Karena mata dan telinga untuk kita melihat dan mendengar, dengan kita melihat dan mendengar, itulah yang kita akan perbuat. Jadi pertama, jaga mata kita, jaga telinga kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan anak-anaknya, perhatikan gadis-gadisnya, perhatikan anak didikannya, ataupun diri kita sendiri. Jaga apa yang kita lihat, jaga apa yang kita dengar. Makanya anak-anak sekarang, anak-anak bin YouTube semuanya, bukan bin bapaknya, semuanya bin YouTube. Ibunya binti Google, bin YouTube, binti Google. Tidak ada mereka melakukan apa kebiasaan bapak ibunya. Tidak ada mereka mengikuti bagaimana perlakuan bapak ibunya. Apa sebab? Karena yang mereka lihat, yang mereka dengar YouTube dan Google. Karena mereka tidak melihat apa bagaimana bapak ibu. Makanya itulah terus yang dia fikirkan masuk ke alam pikirannya. Jadi pertama, jaga mata, jagalah telinga, karena apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar, itu yang kalian akan fikirkan. Lalu jagalah juga pikiran, karena apa yang sering kita fikirkan, maka itu yang akan kita ucapkan. Jagalah apa yang sering kita fikirkan, maka itu yang sering kita akan ucapkan. Makanya jaga pikiran kita. Jangan pernah berpikir suudzon, jangan pernah berpikir buruk, jangan pernah berpikir jorok, jangan pernah berburuk sangka sama Allah, jangan pernah putus asa sama Allah. Selalulah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ana inda dhanni abdi, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berada di dalam sangkaan hambaku. Nah, ini anak-anak YouTube sama anak Google ini. Ada di sini. Halo. Ada di sini. Sebentar. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Oke. Ya. Coba ajak mereka ngomong sekarang. Sebagian mereka bahasa Sasak, sebagian mereka bahasa Indonesia, sebagian mereka bahasa aduh. Sebagian mereka ngomongnya manggil bapaknya, ibunya, "Hai guys." Ini orang gegelang dari kapan bilang "Hai guys"? Coba tanya papu-papunya dulu, ada nggak dulu yang bilang "Hai guys"? Nggak ada. Bahasa gegelang itu "Hai guys" itu tidak ada. Bahasa Lombok itu tidak ada "Hai guys". Apa sebab? Atuh tadi. Karena itu setiap hari yang mereka lihat, itu yang setiap hari mereka dengar, itu yang mereka pikirkan, dan itu yang mereka pikirkan, itu yang mereka ucapkan, itu yang mereka ucapkan setiap hari, itu yang mereka nyanyikan setiap hari, itu yang menjadi lagunya setiap hari. Oleh sebab itu, jagalah ucapan kita juga. Karena apa yang kita ucapkan, maka itu yang akan sering kita perbuat.
Jaga lisan kita, jaga omongan kita, jangan sumpah serapah, jangan ngomong jorok, jangan sedikit-dikit nyumpahan, jangan sedikit-dikit sumpahin anaknya. Apalagi nih kadang-kadang orang tua, astagfirullahaladzim. Hati-hati Pak, Ibu khususnya, karena doa orang tua itu mustajab. Karena doa ibu untuk anaknya itu seperti doa Nabi untuk umatnya langsung jadi. Makanya kalau anaknya nangkal, ya Allah mudahan jadi tuan guru. Kalau kita marah gitu, marahnya ya Allah mudahan jadi ulama. Kemudahan jadi orang sugih. Jadi jangan sumpah-sumpah yang jelek, jangan sumpah-sumpah yang tidak baik. Sebagian kita jelek. Kalau jadi sekali-sekali dia doakan anaknya mati. Jadi jaga ucapan kita, khususnya ibu bapak kepada anak, karena ini adalah yang akan didengar sama mereka. Jaga ucapan, kembali lagi ucapan akan berpengaruh dengan perbuatan. Begitu juga jaga perbuatan, karena itu akan berpengaruh dengan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita itulah yang akan menjadi penghujung nyawa kita. Di sanalah tempat malaikat Israel akan menjatuh. Jadi pertama apa tadi? Jaga mata, jaga telinga. Karena apa yang kita sering lihat akan sering kita pikirkan. Apa yang sering kita pikirkan akan sering kita ucapkan. Apa yang sering kita ucapkan sering akan menjadi perbuatan. Perbuatan akan menjadi kebiasaan kita. Coba contoh ini, anak-anak yang suka YouTube. Saya sebut barang, nanti Bapak Ibu nyebut merek ya. Kalau odol apa? Pepsodent. Kalau motor apa? Honda. Kalau belanja online apa? Shopee. Kenapa pilihnya Pepsodent? Padahal banyak, ada Ciptaden, ada yang lainnya, ada Siwa, ada yang lainnya. Kenapa motor sebutnya Honda? Kenapa belanja online sebutnya Shopee? Bapak Ibu kalau besok mampir main-main ke Jakarta, di kiri kanan di tol mau masuk Jakarta itu kiri kanan Shopee. Kita baru buka YouTube Shopee, baru mau buka SMS Shopee. Karena itu setiap hari kita dimasukkan Shopee. Makanya yang kita pikirkan Shopee, kita belanjanya di Shopee. Yang kita pikirkan Pepsodent, kita belanjanya Pepsodent. Kalau yang kita lihat, kita pikirkan, yang kita dengar sesuatu yang baik, yang kita lihat sesuatu yang baik, yang kita dengar sesuatu yang baik, yang kita pikirkan sesuatu yang baik, itu yang keluar dari ucapan kita. Itu yang akan kita perbuat. Itu yang kita jadi amalan kita. Itu yang menjadi akhir daripada hayat kita. Ibu bapak bisa lihat, cek di Google, di internet, berapa biaya iklan per detik itu berapa. Mereka berani bayar sampai ratusan sampai miliaran, ratusan juta sampai miliaran. Apa sebab? Menanamkan di mindset, di bawah alam sadar, di kepala para muslimin, supaya belanja odol Pepsodent, supaya beli motor Honda, supaya belanja online Shopee. Kenapa yang tidak kita pikir, kita lihat setiap hari Al-Quran, kita dengar Al-Quran, kalamullah, tausiah yang baik, kalimat-kalimat yang baik, maka itu terus yang kita akan pikirkan. Ini semuanya pengalihan. Sekali lagi, ini semuanya pengalihan dari al-Yahud wan Nasara, supaya kita lupa jati diri kita siapa, supaya kita lupa kita ini Islam, supaya kita lupa siapa asal usul kita, nenek kita dulu apa kerjaannya, tuan guru kita apa kerjaannya. Ini merupakan pengalihan-pengalihan supaya kita jauh dari Islam, jauh dari tuan guru, jauh dari majelis taklim.
kita disibukkan, anak didik kita disibukkan, bahkan kita sendiri disibukkan dengan hal-hal demikian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga anak keturunan kita dari semua gangguan, semua pengalihan, semua godaan-godaan syaitan, baik syaitan manusia ataupun syaitan yang hakiki, yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga pandangan kita, menjaga penglihatan kita, menjaga fikiran kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita. Selalu kita diberikan keistiqomahan, kebaikan, selalu ditetapkan langkah kaki kita dalam selalu berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu dijauhkan dari kemaksiatan, ke semua kejelekan, anak didik kita, orang tua kita, khususnya diri kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan la ilaha illallah, sampai kita dikumpulkan bersama Nabi, para siddiqin, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.